Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di hari ini melanjutkan kajian kitab Syarh Ibn Aqil Al-Alfiyat Ibn Malik. Ini di pertemuan ke-70. Kita masuk di bait 394. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala wala yudhafu ismun lima bihi tahat ma'nan wa awwal muhiman idha warad. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wala yudhafu ismun, isim ya tidak boleh diidofakan. Oh, ini dicetakan antum tidak ada masalah Pak sebenarnya. Setelahnya Masya Allah. Jadi di matan yang bermasalah ya. Jadi di matannya itu ini terbalik. Di matan Alfiyah. Di bait 395 itu baik, berarti tidak ada masalah di syarah. Tapi di matan yang ini yang kita pakai pegang itu jadi dibalik. Yang 394 itu jadi 395, 395 jadi 394. Jadi cocok, alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah kan? Sama. Iya. Mungkin di terjemahannya saja nanti di akhir lihat terbalik kalau di matan. 394 sama 395. Jadi di matan 395 jadinya. Kita baca alhamdulillah wala yudhafu ismun lima bihi tahat ma'nan wa awwil muhiman idza warad. Isim tidak dapat dimudhafkan lima bihi tahat kepada apa yang sama dengannya. Kepada apa yang sama dengannya. Paham kan? Isim tidak bisa diidofakan kepada apa yang sama dengannya. Apakah sama lafadznya atau sama maknanya. Kan kadang ada kata namanya sinonimnya. Tidak bisa diidofakan. Artinya mudhofnya dengan mudhof nilai maknanya sama. Belum bilang wala yudhafu ismun lima bihi tahat. Iya. Tadi ittahat maknan wa lafdhun. Itu pertama. Kemudian belum bilang maknan. Ucapan maknan ini penting sekali. Karena ketika disebut wala yudhafu ismun lima bihi tahat, ini mencakup lafaz dan makna. Tapi secara prakteknya kan kita lihat abadal abidin, amadal amidin, itu kan diidofakan kepada apanya? Kan lafaznya. Nah, ternyata makanya penting setelah itu lima bihi tahat maknan. Itu koid yang penting sekali. Tidak boleh diidofakan terhadap apa yang sama dengannya, tapi secara apa? Makna. Yang secara makna. Wa awil muhiman idza warad. Takwilkanlah. Ya, takwilkanlah. Apa yang ya memberikan iham, sangkaan, kalau itu diidofakan kepada apa? Maknanya idza warad, apabila dia datang. Yaitu idza warad, kalau datang yang sepertinya diidofakan kepada yang semakna dengannya, maka awil, takwilkan. Takwilkan. Pasti ada yang dihilangkan sebelumnya, ya, sehingga dia tidak diidofakan kepada yang semakna dengan.
Kata beliau rahimahullah, al-mudhaf yatakhassus bil mudhaf ilaih wa au yata'arraf bih. Mudhaf bisa dijadikan khusus untuk mudhaf dengan mudhafun ilaihnya, yaitu kalau ini didopakan pada nakirah. Au yata'arraf bih, atau menjadi ma'rifah dengannya. Ini kalau didopakan pada apa? Ma'rifah. Fala budda min kaunihi ghairuhu, min kaunihi ghairuhu. Maka harus berarti selainnya, bukan yang semakna dengan karena la yataqassas asy-syai'u aw yata'arraf bi nafsihi. Karena sesuatu itu tidak bisa dikhususkan dengan dirinya atau ma'rifah dengan dirinya. Paham kan? Tidak bisa. Harus yang lain baru bisa. Karena dia kan mengambil ma'rifah dari yang lain atau mengambil makna khusus dari yang lain. Wala yudhafu ismun lima bihi tahat fil makna kal mutaraddifain. Maka tidak boleh isim diidopakan kepada apa yang sama maknanya, seperti dua yang sinonim. Wakal mausuf sifati, seperti mausuf dan sifatnya. Fala yuqal qam huburrin. Ya, namanya qam adalah bur. Kan sinonimnya kan. Gandum itu dibilang juga qamhun, dibilang juga apa? Bur. Wala rajul qa'imin. Tidak boleh pula rajulu qa'imin. Kenapa tidak boleh ini? Ini sifat kepada apa? Diidopakan mausuf kepada sifatnya. Karena rajul itu mausuf, man'ut. Sementara qa'im adalah apa? Sifatnya. Tidak boleh. Wa ma warada muhiman dzalika, maka muawwal. Apa yang datang terkesan mengesankan hal itu, maka ditakwil. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, Sa'idu kurzin. Ini kan idhofah lafdhiyah. Nah, Sa'idu kurzin. Asalnya kan Sa'idul kurz. Idhofah lafdhiyah menjadi Sa'idu kurzin. Gimana ini? Padahal Sa'id adalah kurz. Kurz adalah Sa'id. Kan ini badal. Sama dengan antum bilang, ya, Ja'a Abu Abdillah Zaid. Ya kan? Atau Zaid Abu Abdillah. Sama, ini kan badal, sama. Nah, juga dengan ini. Gimana ini? Fadhahir ada annahu min idhofati syai' ila nafsi. Maka dhahir di sini nampak bahwa ini termasuk dari menyandarkan kepada sesuatu kepada dirinya. Li'anna al-murada bi Sa'id kurz. Karena yang diinginkan dengan Sa'id adalah kurz. Ay musamma hadal ism, yaitu yang dinamakan dengan nama ini. Wa ala dalika yu'awwal. Maka kalau ada yang begini, maka ditakwil. Fa yu'awwal. Oh iya. Wa qurb. Ulang. Fa li'annal murada bi Sa'id wa qurb fihi wahid. Kan yang diinginkan dengan Sa'id dan qurb adalah sama. Fa yu'awwalul awwal bil musamma wa tsani bil ism. Maka ditakwil yang pertama dengan yang diberi nama, dan yang kedua itulah namanya. Antum bilang Ja'a Sa'id, yaitu yang dinamakan dengan qurb. Dipahami ini? Yang dikasih lakob dengan kurz. Iya. Faka'annahu qal, seakan-akan dia katakan ja'ani musamma kurz. Datang kepadaku yang diberi nama dengan apa? Kurz. Nama di sini mencakup lakob maksudnya. Datang kepadaku yang diberi lakob dengan apa? Kurz. Karena kurz ini apa? Lakob. Tapi lakob kan dibilang juga nama. Karena nama itu terbagi tiga. Ada kunyah, ada nama, adalah lakob. Iya. Yaitu musamma hadal ism, yaitu diberi nama dengan nama ini. Wa ala dalika yu'awwal ma asbahada. Di atas hal inilah ditakwil apa yang mirip dengan ini min idhofatil mutaraddifain, dari penyandaran dua yang semisal sama maknanya. Ka yaumil khamis. Seperti yaum al-khamis. Ya, al-khamis itu hari. Walaupun antum tidak tambah yaumnya, antum paham itu hari. Karena beda khamis sama khamsah. Kalau khamsah kan 5. Kalau khamis apa? Di pikiran kita apa? Hari Kamis. Paham kan? Hari Kamis. Iya, ini namanya yaum didopakan pada dirinya. Didopakan pada dirinya. Antum bisa takwil. Itu antum katakan tadi, ya, antum bilang apa berarti? Musamma bil khamis. Paham kan?
musamma bil qamis. Kan tadi kan musamma bi kurs. Tinggal untuk bilang ini musamma bi al qamis. Jadi dia tidak diidopakan ke yaum kepadanya, tapi musamma bil qamis. Yang diberi nama dengan apa? Al qamis. Itu semua ta'wilnya seperti itu kata beliau kalau ada yang semisalnya. Wa amma ma dhahiruhu idopatul mausuf ila sifati. Itu tadi yang idopatu ila nafsihi. Adapun yang dohirnya idopatul mausuf kepada sifatnya. Man'ud kepada naatnya. Fa muawwalun ala hadfil mudhaf ilaih. Kalau ini lain lagi ta'wilnya. Maka di ta'wil dihilangkan mudhafun ilaih al mausuf bitil kasifah. Dihilangkan mudhaf ilaih disandarkan kepadanya yang disifati dengan sifat itu. Kaqaulihim seperti ucapan mereka. Habbatul hamqa'i. Ini kan al-hamqa pada dasarnya naat untuk habbah. Paham ini? Ini hamqa adalah pada dasarnya apa? Naat untuk habbah, naatnya. Bukan mudhafun ilaih. Berarti ini kan diidopakan mausufnya kepada apa? Sifat. Wa sholatul ula. Lihat. Al-aslu asalnya habbatul baqlati al-hamqa'u. Anda paham bacaannya sekarang jadinya. Cuman al-baqlat itu hilang. Mudhafun ilaihnya. Akhirnya tadinya naat menggantikan kedudukan mudhafun ilaih. Inilah dibilang ditakdirkan dihilangkan apanya? Mudhafun ilaih. Jadi bukan hilang mudhafnya, tapi hilang mudhafun ilaihnya. Sehingga naat menggantikan kedudukan mudhafun ilaih. Demikian pula tadi sholatu al-ula. Maksudnya apa? Sholatu sa'atil ula. Sholat pada jam yang pertama. Iya. Falhamqa'u sifatun lil baqalah la lil habbah. Tapi perhatikan beliau di sini, beliau jelaskan yang menyelisihi, ya. Beliau jelaskan yang menyelisih kebiasaan. Kebiasaan daripada naat adalah naat untuk siapa? Mudhaf. Paham kan? Adalah naat untuk apa? Mudhaf. Tapi kadang juga bisa naat kepada mudhafun ilaih. Pada dasarnya naat itu untuk mudhaf. Bisa juga naat kepada mudhafun ilaih. Ini yang beliau jelaskan. Beliau bilang al-hamqa'u sifat untuk habbah. Kepada mudhafnya. Kepada mudhafnya. Padahal tadi bisa kita bilang sifat untuk mudhafun ilaih. Tapi dia naat untuk mudhaf. Habbah. Wal ula sifat lisa'ah. Untuk apa berarti? Perhatikan beda ini. Lihat. Hamqa sifatnya habbah. Berarti sifatnya siapa? Mudhaf atau mudhaf nilai? Sifatnya mudhaf. Wal ula sifat lisa'ah. Sifat untuk siapa berarti? Mudhaf nilai. Inilah namanya naat itu. Paham Ibe? Iya, apa namanya? Betul. Sifatul lil baqlah, la lil habbah. Berarti sifat untukmu mudhaf nilai, bukan untukmu mudhaf. Asal iya. Tapi bisa enggak untuk sifat yang untuk habbah? Itul hamqa. Paham kan? Bisa enggak hamqa naat untuk habbah? Habbatul baqlah. Bisa. Paham kan? Nah, cuman Ibnu Aqil di sini belum sejajarkan dengan yang setelahnya. Karena setelahnya itu kata al-ula sifat lisa'ah. Al-ula sifat untuk apa? Sa'ah. Bukan sifat untuk apa? Sholat. Lalis sholat. Belum sejajarkan dengan situ. Bukan sifat untuk sholat. Jadi as-sholatu sa'atil ula. Sholat pada jam yang pertama. Dekat al-ula naat untuk sa'ah. Yang mudhafun ilaih yang dihilangkan. Mudhafun ilaih yang dihilangkan. Dipahami ini? Belum sejajarkan. Padahal bisa enggak al-ula, sekarang pertanyaan bedanya ini. Bisa enggak al-ula sifat untuk as-sholat? Bisa enggak? Sholat pertama. Bisa? Sholat yang pertama.
Bisa kan? Bisa juga. Bisa juga. Inilah dibilang nanti idhofatul mausuf ila sifati. Sama tadi dibilang rojulu qaim. Yang berdiri itu siapa? Rojul. Paham kan? Artinya bisa untuk semua sebelumnya. Ini syaratnya nanti ada disebutkan bahwa bentuk yang seperti ini yang dibolehkan nanti itu ketika mudhof ilai bisa digantikan oleh dia. Bisa digantikan oleh dia. Kalau tidak bisa menggantikannya, maka tidak bisa. Artinya kalau antum hilangkan itu mudhof ilai, itu yang menjadi naat bisa menggantikannya. Itu mereka persyaratkan seperti itu. Artinya ini dia kalau dihapus bisa maju ke situ. Kalau dihapus tidak bisa, maka nanti mereka katakan tidak boleh. Itu ciri-cirinya al-idhofatu ila nafsihi atau idhofatu sifat ila mausufi. Itu diantara yang dibolehkan, yang disebutkan oleh mereka syarat dengan hal tersebut. Karena ada namanya idhofa kalau dalam pembahasan akidah ini berpengaruh nanti. Ada idhofatu ya al-makhluk ila idhofatul khaliq ila makhlukihi. Paham kan? Artinya makhluk ini bukan sebelumnya. Dipaham kan? Ada idhofatu sifat ila mausufihi. Artinya ini mausufnya adalah yang sebelumnya. Bisa dihilangkan dan bisa menggantikan setelahnya. Bisa menggantikan setelahnya. Ini yang disebut oleh penulis ini. Semuanya adalah naat untuk mudhof. Karena ini sifat bisa menggantikan mudhofun ilai. Bisa. Menggantikan mudhofun ilai. Summa hudifal mudhof ilai. Wahal bakla wa sa'ah wa uqimat sifatuh maqamah. Dan sifatnya menduduki kedudukannya. Fasarat habbatul hamqa'i wa salatul ula. Falam yudhaf al-mausuf ila sifati bal ila sifati ghairihi. Ini sekarang di sini yang belum inginkan, kenapa belum uraikan ini idhofanya kepada mudhaf yang dihilangkan naat kepada mudhaf nilai bukan kepada mudhaf. Karena belum mau menjelaskan ini idhofa ila ghairihi. Kan idhofa ada dua tadi. Ada idhofa ila nafsihi, ada idhofa ila ghairihi. Supaya mencapai idhofa ila ghairihi, maka harus sifat untuk selainnya, bukan sifat untuk dianya. Dipahami alasannya? Ya, langsung beliau bilang bal ila sifati ghairihi, bahkan kepada sifat selainnya. Iya kan? Karena tadi sifat untuk yang kedua, bukan sifat untuk yang pertama. Kalau kita jadikan untuk sifat yang pertama, boleh nggak? Boleh, tapi model idhofanya bukan ke ghairihi, tapi ke mana? Ke nafsihi. Sama dengan tadi, komhu burin. Idhofah ke mana itu? Nafsihi. Sa'idu kurzin. Idhofah ke mana? Nafsihi. Artinya antum mau jadikan yang mana saja, tetap jadi. Cuma bedanya satu idhofah ila nafsihi, yang dua idhofah ila ghairihi. Sama-sama boleh. Paham Ibe? Nah, iya. Kalau antum jadikan misalnya hamko, naat untuk habbah. Berarti sama dengan kumhuburin. Karena dibilang hamko itu, ya habbah. Dipahami? Contoh kedua misalnya, antum katakan sholatul ula. Antum katakan al-ula naat untuk sholat. Kan terpenuhi juga. Mu'annas. Berarti antum bilang apa? Sa'atul ula. Idhofah ila nafsihi. Itu saja bedanya. Kalau antum jadikan dia naat untuk mudhaf, bukan mudhaf nilai yang hilang, maka idhofatu ila nafsihi. Kalau antum jadikan dia naat untuk mudhaf nilai yang hilang, maka idhofatu ila sifati ghairihi. Kepada sifat selainnya atau ila ghairihi. Sama itu. Bisa jam'u salim. Itu sama semua itu. Kan boleh antum bilang jam'u salimin. Nah, dihilangkan apanya? Mudzakkar. Sekarang jam'u salimin. Antum baca tadi sebelum hilang kan? Jam'u mudzakkarin salimun. Naat itu siapa? Naatnya mudhaf, bukan mudhafun ilaih. Idhofah apa namanya ini? Enggak, kalau antum jadikan naatnya jam'u mudhaf berarti idhofatun ila
nafsi. Jamak maksudnya salim, yaitu al-musamma bisalim. Paham jadinya? Tadi sama Sa'idu Kurd. Antum takdir, bedanya ini takdirnya. Kalau antum naat untuk mudhaf, berarti nanti antum bilang takdirnya jamak al-musamma bisalim. Jadi bukan mudhaf nilainya yang hilang. Antum takdirkan. Tapi kalau antum jadikan, misalnya antum baca jam'u mudakarin salimin. Paham? Jam'u mudakarin salimin. Antum hilangkan mudakarnya. Antum jadi bilang apa? Jam'u salimin. Idhofah ila apa ini? Idhofat ila sifati ghairihi. Gitu ji modelnya semuanya. Dipahami kan? Kan tetap orang paham. Jam'u salim. Oh, jam'u mudakar salim. Karena jam'u muannas salim berdasarkan penamaan yang sahih, dia bukan jam'u muannas salim, tapi mazida bil alif, mazida bi alif wa ta. Majumi'a bi alif wa ta mazidatain. Karena tidak selamanya yang dijamak ke jam'u mudzakkar salim, muannas salim adalah muannas. Nah, beda kalau mudzakkar salim. Paham kan? Seperti contoh yang kita lewati, hammamat. Itu kan mudzakkar, tapi dijamak ke muannas. Makanya mereka menghindari hal tersebut. Jadi ketika dia bilang jam'u salimin, maksudnya jamak mudzakkar, tak sama semua contohnya itu. Bentuknya. Iya. Kemudian berikutnya lagi, sekarang beliau tambah lagi masalah lain, Masya Allah. Ini faedah penting sekali terkait dengan nanti kan misalnya pembahasan fi'il dan fa'il. Fi'il itu kan kalau fa'ilnya mu'annas dikasih tanda apa? Taknis, kan begitu. Ternyata ada di sana di pelajaran bahasa Arab akan disampaikan oleh penulis. Itu kalau mudhofnya mudzakkar, mudhofun ilainya mu'annas, itu dia jadi mu'annas. Ini kadang kita bingung nanti kalau dia kasih tak tanis. Mudhofnya kan mudzakkar. Seharusnya menurut kaidah kita berarti harus tidak boleh kasih tanda taknis. Ternyata kalau mudhofun ilainya adalah muannas, menjadikan ini mudhofnya muannas. Selama ini kalau didasarkan kalau mudhofun ilainya ma'rifah, dia jadi apa? Ma'rifah. Ternyata lain juga. Ada faedah lain. Kalau mudhofun ilainya muannas, walaupun mudhofnya adalah mudzakkar, jadi muannas. Itu tambahan. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada muannas, kemudian mudhofun ilainya mudzakkar, bisa jadi mudzakkar. Jadi jangan heran kalau dia tambah tak atau dihilangkan apa? Ini faedah penting sekali kalau bagi anak kalau di Ibnu Aqil, di Alfiyah. Karena tidak ada kita dapat di buku sebelumnya. Lihat, wa rubbama aksabathani awwala tanitan in kana li hatfin muhala. Kata beliau rahimahullah, wa rubbama. Nah, ini kalau di matan jadi 94. Ya, tidak ya? Iya. Warubbama dan kadang, nanti dibalik, warubbama dan kadang, aksabatani awal, ta'nita. Kadang yang kedua memberikan pengaruh kepada yang pertama. Kadang yang kedua memberikan pengaruh kepada yang pertama, ta'nita. Dari sisi mu'annasnya. Iya, kadang, iya, yaitu mudhofun ilai. Memberikan pengaruh, ta'nit. Bagi mudhaf. Memberikan pengaruh, ya, bukan pengertian ya, memberikan pengaruh, ya, ta'nits bagi mudhafnya. Yaitu yang pertama itu maksudnya, yang kedua artinya mudhaf nilai, yang pertama artinya mudhaf. In kana li hatfi muhala, tapi belum persyaratkan. Apabila mudhaf dapat dibuang, artinya kalau dibuang dipahami, tidak terpengaruh dengan ya sebelumnya. Kata beliau, Masya Allah, qad yaktasibul mudhaf al mudzakkar minal muannats al mudhaf ilai at-ta'nits. Kadang mudhaf yang mudzakkar ya mengambil dari muannats mudhafun ilai sisi ta'nitsnya. Tapi bisyarat ayakunal mudhaf solihanil had. Dengan syarat mudhafnya bisa dihilangkan. Kemudian mudhaf nilai menduduki kedudukannya. Wa iqamatul mudhaf ilai maqamah. Kemudian mudhaf nilai menduduki kedudukannya. Wa yufhamu min dzalikal ma'na.
dan dipahami dari hal itu maknanya. Contoh, kutiat ba'du asabihi. Coba antum perhatikan itu contoh. Kenapa dibilang kutiat? Itu pertanyaan kita. Padahal ba'du mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Dari mana dia dapat mu'annas? Dari kata asabihi jamak taksir dianggap apa? Mu'annas. Dipahami? Buktinya dia bisa dihilangkan. Antum bisa katakan kutiat asabiuhu. Paham ini? Cirinya dia bisa dihilangkan. Fasahha ta'nits ba'd li idofati ila asabi wa huwa mu'annas. Sah dianggap ta'nits ba'd karena dia disandarkan kepada asabi, dia adalah mu'annas. Li sihatil istighna bi asabi. Karena bisa dicukupkan dengan asabi anhu darinya. Fatakul kutiat asabiuhu. Wa minhu qauluhu, di antaranya juga adalah perkataannya penyair. Masyaina kama tazzat rimahum tasaffahat a'aliha marriyahin nawasim. Lihat, tasaffahat fa'ilnya itu marru. Fa'ilnya tasaffahat adalah apa? Marru. Tapi marru mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tapi kenapa dihukumi muannas? Karena dia mudhaf kepada muannas. Mana muannasnya? Ar-riyah. Jamak taksir. Masya Allah. Fa annata al-marra. Maka dia muannaskan itu penyair al-marra. Li idofatihi ila riyah. Dan dia disandarkan pada riyah. Wajaza dzalika li sihhatil istighna anil mar biriyah. Hal itu dibolehkan karena sahih ia merasa cukup dari mar dengan riyah saja. Nah, boleh antum bilang tasaffahat ar-riyahu. Paham kan? Bisa. Sekarang kebalikannya. Wa rubbama kana al-mudhaf muannatsan faqtasabat tadhkir minal mudzakkar al-mudhaf ilaih. Kebalikannya, tidak disinggung oleh penulis di bait, semua oleh Ibnu Aqil. Dan kadang mudhaf muannas, maka dia mengambil tadkir dari mudzakkar yang mudhafun ilaihnya. Bisyart allati taqaddam, sama. Bisyartil ladzi taqaddam, dengan syarat yang telah lewat tadi, yaitu bisa dihilangkan. Kaqouli ta'ala ini, seperti firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Seharusnya kan qaribatun. Kenapa dibaca qaribatun? Nah, untuk kan ini qaribun. Qaribun. Kan nah untuk siapa? Apa? Dia khobar. Apa? Kata bingung. Dia khobar untuk rahmat. Khobar. Kan biasa harus sesuai kan? Antara mubtada dan khobar. Seharusnya dibaca apa ini? Qaribatun. Karena kan rahmatullahi qaribatun. Kan seharusnya begitu. Tapi kenapa dijadikan mudzakkar qaribun? Padahal dia khobar dari rahmat. Karena ini kata rahmat mengambil mudzakkar dari mudhafun ilaihnya. Antum bisa pahami ini? Yaitu lafaz Allah ada lafaz mudzakkar. Lafaz Allah Subhanahu wa taala ada lafaz apa? Mudzakkar. Farahmah muannas faktasabat tadkir bi idhofati ila Allah. Dia mengambil tadkir kan disandarkan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah. Jadi nanti ketika antum tahu ini ya tidak salah. Misalnya kalau muannas mudzakkar terkait dengan apa? Fi'il. Terkait dengan fi'il. Fa illam yaslihil mudhaf lil had. Kalau mudhafnya tidak bisa dihilangkan. Wal istighna bil mudhafun ilaih, dan merasa cukup dengan mudhafun ilaih anhu darinya, lam yajuz at-ta'nits. Maka tidak boleh antum kasih dihukumi antum menghukumi muannas. Taqul kharajat gulamu hindin. Coba antum hapus gulamnya. Kan tidak dimengerti. Antum akan bilang yang keluar bukan gulamnya tapi siapa? Hind. Tidak bisa. Itla yuqal kharajat hind wa yufhamu minhu khurujul gulam, dan dipahami darinya khuruj apa? Al-gulam. Tidak bisa. Jadi ada di sana berarti muannas karena mudhafun ilaihnya muannas. Sebagaimana sebaliknya ada di sana kalimat mudzakkar akan menjadi muannas kalau mudhafun ilaihnya adalah muannas. Ini Masya Allah. Iya. Selesai masalah itu. Masalah berikutnya.
Wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Kata beliau sebagian isim selama-lamanya diidofakan. Jadi ada sebagian isim itu selalu datang sebagai apa? Mudhaf. Ada mudhaf pun ilaihi. Terus beliau bilang wa ba'du dha, dan sebagian ini pula qad ya'ti lafdhan mufrada. Kadang datang lafaz dalam keadaan mufrad. Mufrad di sini ma laysa mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Jadi ini lafaz yang selalu diidhofakan. Kadang dia tidak datang sebagai mudhaf, artinya tidak ada mudhaf pun ilaihi. Ya. Jelas kan? Jadi sebagian lafaz ada yang selalu diidhofakan. Tapi sebagian juga yang ini tadi yang selalu diidhofakan kadang datang tanpa mudhaf pun ilaihi. Ya, tanpa mudhaf pun ilaihi. Ini bait 396. Ya, jadi perlu saja diketahui itu lafaz mufradnya apa maknanya di situ, yaitu biduni al mudhaf ilaih. Ya, tanpa mudhaf pun ilaih, tanpa mudhaf pun ilaih. Kata beliau rahimahullah, wa min al asma'i ma yalzamul idhofah. Di antara isim ada selalu diidhofakan. Wa qisman, dia terbagi dua. Ahaduma, salah satunya ma yalzamul idhofah lafdhan wa ma'na. Ada yang selalu mudhaf, selalu diidhofakan secara lafaz dan secara maknanya. Fala yusta'malu mufrada. Kalau ini karena dia selalu diidhofakan secara lafaz ataupun secara makna, maka dia tidak pernah digunakan dalam keadaan apa? Mufrad. Apa artinya? Ai bila idhofah, yaitu tanpa ada apa? Mudhaf ilaihnya. Wa huwal muradu bi syartil bait, dan ini yang diinginkan dengan bagian ujung bait yang pertama. Wa dzalika nah, demikian itu contohnya inda, lada, wasiwa, wa kusoro syai'i, wa humadahu bimakna goyatuhu. Humadahu maknanya puncaknya. Iya. Watani yang kedua, ma yalzamul idhofah maknan duna lafzi. Ada yang selalu idhofah tapi idhofah secara maknanya, tidak secara apa? Lafadznya. Contohnya kul, wa ba'd, wa ay. Ini tiga lafaz ini. Kul, ba'at, dan ay. Kalau yang pertama tadi selalu idhofah makna dan lafadznya. Kalau itu selalu tidak datang mufrad, diidhofakan selama-lamanya. Kalau yang ini dia diidhofakan tapi maknanya selalu, ya, tidak lafadznya. Wa yajuzu yusta'malu mufrada. Ini yang boleh dipakai dalam bentuk apa? Mufrad. Apa artinya mufrad? Yaitu bila idhofah, tanpa idhofah. Wal muradu biqoulihi wa ba'du dha, ay wa ba'du ma lazimal idhofah, yaitu sebagian yang selalu mudhaf makna secara makna qad yusta'malu mufrada lafdha, kadang digunakan tanpa idhofah secara apa? Lafadznya. Wa sayati kullun minal qismain, dan akan datang semua ini. Ini baru isyarat awal. Akan datang semua dari dua jenis ini. Kata beliau, ya, wa ba'du ma yudafu hatman imtana ila uhusman dhahirun haitsu waqa. Kawahda labbai wa dawalai sa'dai wa syadda ila uyadai hilabba. Masya Allah. Sebagian yang ma yudafu hatman, apa yang wajib diidhofakan, yang tadi yang telah lewat tadi itu, yang selalu menjadi mudhaf, setelahnya ada mudhaf pun ilaihi. Sebagian yang selalu mudhaf itu imtana ilahu isman dhahir, tidak boleh dia masuk pada isim dhahir, itu waqa, ketika dia ada. Tidak boleh dia masuk pada isim dhahir ketika dia apa? Ada. Ini Masya Allah. Kawahda labba, ya, seperti kata penulis di bait 398, ya, seperti wahda labba, kan wahda selalu wahdahu. Anda paham? Wahda selalu dibilang apa? Wahdahu. Didofakan kepada apa itu? Kepada apa itu? Demi, kan dia bilang wa ba'du ma yudafu hatman imtana ila usman dhahir. Sebagian yang selalu didofakan tidak boleh dia masuk pada isim dhahir, seperti wahda. Wahda selalu dibilang apa? Wahdahu.
Paham kan? Walabba. Labbaik. Selalu dibilang apa? Labbaika. Paham kan? Wadawala. Sama. Wadawalaik. Wasa'adaik. Wasa'adaik. Selalu dibilang apa? Sa'daik. Wasyadda ila'u yadaik. Lilabba. Dan dianggap syad masuknya yadai pada kata labba. Yaitu datang kata labbai yadai. Labbai yadai. Yaitu setelah kata labbai masuk apa? Isim apa? Dohir. Itu dianggap syad. Karena pada dasarnya mereka ini selalu masuk pada domir. Tidak masuk pada dohir. Kata bolo wa minal lazimi lil idhofa labdon ma la yudhof illa ila mudmar. Dari yang harus selalu menjadi idhofa secara lafaz, ada yang tidak didopakan kecuali kepada domir. Wal muradu huna, dan ini diinginkan di sini. Nah wahdak ay munfaridan, kan dia selalu sebagai hal. Ya. Walabbaik ay iqamatan ala ijabatik ba'da iqamatin, yaitu tegak untuk menjawabmu setelah tegak. Wadawalaik ay idalatan ba'da idal, yaitu idalah berputar setelah berputar, begitu ya. Iya. Dawalaik di sekitarmu. Wasa'adaik ay is'adan ba'da is'ad, yaitu ya is'ad bahagia setelah bahagia, maksudnya senang di atas selalu di setelah senang, yaitu menjawab dengan senang. Wasyadda idhofatul labba ila dhamiril ghaibah. Kemudian berlokasi kita faedah dianggap syad idhofa labba kepada dhamir ghaibah. Satu dhamir ghaibah ya, dhamir yang bermakna dia. Wa minu qaulu, di antara yang perkataan penyair, innaka law da'autani waduni zawra udatu mutra'in bayuni laqultu labbaihi liman yad'uni. Itu dia. Laqultu labbaihi. Masuk pada siapa? Domir apa? Goib. Itu dianggap syad. Wasyadda idhofatul labba ila dhohi. Dan dianggap syad idhofa labba kepada dhohi. Ansyada Sibawai. Sibawai membawakan bait syair. Da'autu limana bani miswaro. Falabba yadai miswaro. Lihat. Labbai yadai. Masuk pada sebab dohi. Kata dzakarul musannif. Demikian pula penulis menyebutkan. Jadi penulis sebutkan itu seperti yang disebut oleh Sibawai. Apa yang beliau sebutkan itu dianggap syad. Wa yufhamu, tapi dipahami min kalami Sibawai anna dzalika ghairu syad. Karena Sibawai membawakan syair ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mendukung pendapatnya. Paham? Tapi kalau Ibnu Malik menganggap syad ini dalam syair. Boleh anggap apa? Syad ini dalam apa? Syair. Tapi dohi dari ucapan Sibawai itu tidak syad. Fi labba wa sa'dai. Wa madhabu Sibawai anna labbaik wa madukira ba'dahu musanna. Kemudian berikutnya lagi, madhabnya Sibawai, labbaik, dan apa yang disebutkan setelah labbaik, yaitu labbai, dawalai, sa'adai. Itu semua apa itu? Itu adalah musanna. Itu semua dianggap isim musanna. Cuma dihilangkan nunnya karena mudhaf. Kan selalu mudhaf, berarti hilangkan apanya? Nunnya. Semua isim musanna. Tapi kenapa mansub? Boleh bilang wa annahu mansubun al-masdariyah. Bi fi'lin mahdhuf. Dia dibaca mansub sebagai masdariyah. Apa itu masdariyah di sini? Maksudnya adalah maf'ulun mutlak dengan fi'il yang dihilangkan. Wa anna tatniyatahul maqsud bihat taksir. Dan dia diberikan musanna yang diinginkan dengan bukan dua, tapi menunjukkan makna banyak, seringnya. Fahuwa ala hadha mulhaqun bil musanna. Maka di atas pendapat ini, maka dia dianggap mulhaq terhadap isim musanna, bukan isim musanna. Tapi apa? Mulhaq terhadap isim mutanna. Kaqouli ta'ala summarji'il basara karrotain. Karrotain bukan bermakna dua, tapi karrot. Maksudnya berkali-kali. Iya. Ay karrotain, fakarrotain laisal muradu bihi marrotain. Maka karrotain bukan diinginkan dengannya adalah dua kali. Fakot saja. Dikauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, yang qalibu ilaikal basru khasi'an wahwa hasir.
Ay muzdajirun wa huwa qalil. Ya, yaitu dalam keadaan dia takut. Ya, ya, dalam keadaan dia takut. Dia selalu melihat dalam keadaan takut. Kata beliau, wala yang qalibul basar muzdajiron kailan min karotain takut. Dan tidaklah mata itu memandang dengan takut, ya, kalilan min karotain. Kalilan dari dua kali saja. Paham kan? Ini menunjukkan makna karotain bukan marotain, tapi apa? Marot. Dia pandang berkali-kali karena takut. Iya. Kata beliau, dia bilang fata'ayyan ayakun al-murad bi karotain at-taksir latnain takut. Maka jelas berarti yang diinginkan dengan lafaz karotain yaitu taksir, menunjukkan makna banyak. Artinya faedah sini saudara, kadang lafaz yang musanna tapi inginkan adalah jam. Kadang ada lafaz musanna tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Jamak. Ini secara makna untuk lebih memahami ayat itu. Wa kadzalika labbaik. Demikian pula kata labbaik sama. Ma'nahu iqamah ba'da iqamah kama taqaddam. Itu iqamah ba'da iqamah sebagaimana telah lewat. Falaisal muradul itnain faqat. Bukan dia menjawab dua kali saja, bukan. Karena sa'daik wa kadabaki akhwatihi ala ma taqaddam fi tafsirha. Demikian sisa saudari-saudarinya dia apa yang telah berlalu dari penjelasannya. Ini madhab Sibawai. Jadi madhab Sibawai ini adalah isim musanna atau mulhaq terhadap isim musanna. Lihat madhab lain. Wa madhabu Yunus annahu laisa bimusanna. Sementara madhabnya Yunus dia bukan musanna. Wa anna aslahu labba. Wa annahu maksurun. Bahwasanya dia adalah isim maksur. Kulibat alifu ya'an. Diubah alifnya menjadi apa? Ya, kenapa? Ma'al mudmar bersama domir. Kama kulibat alifu lada wa ala ma'ad domir. Fi ladaihi wa alaihi. Betul gak? Sekarang, apakah antum bilang alaihi isim mutanna? Kan bukan. Secara dalil sampai sekarang kuat ini yang dia bilang. Tapi sebentar ada bantahan yang ngeri. Iya, dari Sibawai. Dia bilang waradda alai Sibawai. Dibantah oleh Sibawai. Bi annahu law kana al-amru kama dzukir. Bahwasannya seandainya perkaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Yunus. Lam tangqalib alifuhu ma'ad dhahir. Maka tidak akan berubah alifnya bersama dohir. Coba, ala masukkan kepada Zaid. Ala Zaidin, antum ubah. Nah ini labba. Biar dohir tetap jadi, ya, berubah. Labbai. Seharusnya kan kalau dia isim maksur, seharusnya kalau dia isim maksur, anggaplah antum bilang seperti lada. Kan bersama dengan domir kan ladaihi. Bersama dengan dohir, nah, kan tetap juga lada. Sekarang, sa'dai. Sambungkan dengan dohir. Nah, kan bersama dengan domir kan. Sa'dai. Sama dengan domir. Tetap apa? Iya kan? Nggak kembali ke mana? Ke alif. Nggak kembali ke alif. Kalau ala, sama dengan dohir ke alif. Sama dengan domir, ke ya. Ini bantahannya. Seandainya seperti yang dia sebutkan tadi, maka tidak akan berubah alifnya bersama dohir. Kaya. Kama la tangqalib alif lada wa ala. Sebagaimana alifnya lada dan ala tidak berubah bersama apa? Dohir. Ya, tidak berubah kaya. Fakama takul, maka sebagaimana kamu katakan ala zaidin, lada zaidin, ubah? Tidak kan? Wakadalika kana yang bagi ayuqol labba zaidin lakinnahum lamma adhafu ila dhahir fa qalabul alif ya. Akan tetapi mereka tatkala dia idhofakan kepada dhahir, mereka ubah alifnya menjadi ya. Fa qalu mereka katakan falabbayadai miswar. Ini menunjukkan siapa itu? Siapa itu? Isim mutanna. Kan hanya isim mutanna yang diubah alifnya. Kayak idopa gini. Antum bilang gini. Anggaplah ala kan. Jangan ala. Kita misalnya rojulani. Idopakan kepada dohir. Misalnya antum idopakan kepada al-Madinah. Antum bilang apa?
rojula al-Madinati. Kan begitu. Coba idofakan kepada domir. Domir hi misalnya. Hah? Kan rojulahu. Dah, ini kan marfu ini. Masuk. Ra'aitu rojulai al-Madinati. Ra'aitu rojulaihi. Kalau ala sama dohir. Misalnya antum bilang. Ala al-bait. Alal bait. Antum bilang alal bait. Masukkan hi. Berarti dia tidak pengaruh dengan amil. Paham? Iya kan? Nah, yang bicara kita sekarang ini yang berpengaruh dengan amil. Berubah alifnya. Tidak pandang domir ataupun dohir. Kalau lada kan hanya ada domir, baru dia berubah menjadi apa? Iya. Kalau dohir, dia tetap menjadi alif. Sementara ini labbai, itu dia pakai ya begitu, mansub sebagai maf'ul mutlak, ya kan? Bersambung dengan dohir ataupun dengan apa? Domir. Itu bantahannya. Padalla dzalika ala annahu mutanna wa laysa bimaksur kama za'ama Yunus. Maka ini menunjukkan dia adalah isim mutanna atau mulhaq terhadap isim mutanna, bukan isim maksur sebagaimana disangka oleh Yunus. Paham kan? Contoh yang nyata lagi, misalnya mereka katakan fata, kan bersama dengan dohir kan fata Zaidin, bersama dengan domir fata Zaidin, berubah fatahu, berubah kan? Tidak. Antum masukkan mansub ro'aitu fata Zaidin, paham kan? Tidak berubah alifnya. Itulah maksur, dia selalu apa? Alif. Sementara yang dari alif berubah menjadi ya, itulah ciri isim mutanna. Karena alifnya tidak lazimah. Alifnya tidak lazimah. Ini alhamdulillah dari pembahasan yang kita ambil di hari ini, alhamdulillah kita cukupkan.